Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Panaktavia Jingga dengan nomor induk mahasiswa 859788505. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA di SD, yaitu pada modul 7 pada KP2 tentang cermin cembung dan cermin cekung. Berikut videonya. Dalam kehidupan sehari-hari, cermin dan lensa adalah alat optik yang sering kita jumpai. Cermin merupakan benda optis yang tidak tembus cahaya dan memantulkan hampir semua cahaya yang datang. Sedangkan lensa adalah piranti optis yang dibatasi oleh dua permukaan lengkung atau satu lengkung dan satu datar. Tujuan percobaan: 1. Menentukan jarak titik api dan kekuatan lensa dari lensa cembung. 2. Menentukan jarak titik api dari cermin cekung. Berikut adalah alat dan bahannya. 1. Meja. 2. Lensa cembung. 3. Layar atau dinding. 4. Sumber cahaya atau lilin. Yang kelima adalah mistar. Langkah percobaan: susun lensa dan letakkan di depan layar dan sumber cahaya. Aturlah posisi benda dan lensa sedemikian rupa sehingga pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Setelah bayangan paling tajam diperoleh, kita akan mengukur jarak benda, yaitu jarak dari lilin ke lensa dan jarak bayangan dari lensa ke layar. Ulangi percobaan ini beberapa kali dengan mengubah kedudukan lilin untuk mendapatkan set data yang berbeda. Pertama, jarak benda 3 cm dan jarak bayangan 6 cm. Kedua, jarak benda 4 cm dan jarak bayangan 4 cm. Ketiga, jarak benda 6 cm dan jarak bayangan 3 cm. Kesimpulan: lensa cembung adalah lensa konvergen atau lensa yang mengumpulkan cahaya. Percobaan ini bertujuan untuk menentukan jarak fokus dan kekuatan lensa dengan mencari bayangan nyata yang terbentuk pada layar yang secara otomatis menghasilkan bayangan terbalik. Berdasarkan ketiga data pengukuran tadi, jarak fokus rata-rata lensa cembung adalah 2,0 cm, sehingga kekuatan lensa yang dihasilkan yaitu 50 dioptri. Percobaan cermin cekung. Alat dan bahan: 1. Meja. 2. Cermin cekung. 3. Layar atau dinding. 4. Sumber cahaya atau lilin. Dan yang kelima adalah mistar. Langkah percobaan. Langkah pertama: susun cermin cekung dan letakkan sumber cahaya atau lilin dan layar di depannya. Kemudian, ukurlah jarak benda yaitu dari lilin ke cermin dan jarak bayangan yaitu dari layar ke cermin. Pertama, jarak benda 4 cm dan jarak bayangannya 6 cm. Kedua, jarak benda 4,8 cm dan jarak bayangannya 4,8 cm. Ketiga, jarak benda 6 cm dan jarak bayangannya 4 cm. Jadi, kesimpulannya ialah cermin cekung adalah cermin konvergen atau cermin yang mengumpulkan cahaya yang dapat memantulkan hampir semua cahaya yang datang. Percobaan ini bertujuan untuk menentukan jarak fokus cermin cekung dengan bayangan nyata yang terbentuk pada layar yang juga menghasilkan bayangan terbalik. Berdasarkan ketiga data pengukuran tadi, jarak fokus rata-rata cermin cekung adalah 2,4 cm. Cermin cekung memiliki titik api yang merupakan titik potong berkas sinar pantul. Secara umum, hasil kedua percobaan ini menunjukkan bahwa baik lensa cembung maupun cermin cekung dapat digunakan untuk membentuk bayangan nyata asalkan benda diletakkan di luar titik fokus mereka. Dan jarak fokusnya dapat ditentukan secara konsisten dengan menggunakan persamaan yang sama.